Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semua, jamaah Masjid Al-Hidayah Capital Place yang menyimak langsung dari masjid atau yang secara online atau daring. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir. Amin. Dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Alhamdulillah, siang ini kita mengisi waktu kita di sela-sela sesi istirahat. Tentu istirahat yang terbaik adalah yang menguatkan hati. Istirahat terbaik bukan sekedar menguatkan fisik, tapi menguatkan hati. Karena kekuatan utama manusia itu ada di hatinya. Fisik yang lelah, tapi hati yang selalu bergairah akan membuat dia tetap memiliki motivasi hidup, semangat. Makanya selelah-lelahnya orang, tapi jiwa ruhnya tetap menyala. Bangun subuh pun dia tak pernah lambat. Tapi fisik yang kuat, tapi hati atau ruhnya lemah, maka seringkali ada banyak alasan untuk membuat dia malas untuk beribadah. Maka di antara hak diri yang harus dipenuhi adalah hak hati, hak ruh. Ruh ini perlu diberikan makanan dan asupan, sehingga kawan-kawan semua yang hari ini setelah lepas menunaikan pekerjaan di sela-sela waktu istirahat, jangan sampai hanya memberikan asupan fisik lewat makanan makan siang, tapi juga asupan ruh lewat aktivitas ibadah. Dan kita hari ini alhamdulillah difasilitasi oleh Masjid Al-Hidayah Capital Place. Di sela waktu ba'da zuhur kita mencoba untuk menyuburkan ruhani kita lewat, selain sholat berjamaah zuhur, kita lanjutkan dengan majelis ta'lim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini pembahasan kita serial yang akan kita bahas secara berseri, mendidik anak akhir zaman. Apa yang disebut masa akhir zaman? Masa akhir zaman sendiri sebenarnya masa justru ketika Nabi sudah diutus, itu sudah disebut akhir zaman. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut Nabi akhir zaman. Jadi mulai dari Nabi sampai datang hari kiamat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu jauh, alias sangat dekat. Sehingga kalau ada yang bilang kiamat sudah dekat, memang karena kiamat tidak akan pernah menjauh. Semakin bertambah usia, waktu tentu semakin dekat. Semakin bertambah dekat dengan datangnya hari kiamat, semakin banyak ciri-ciri atau sifat-sifat atau karakteristik masyarakat yang harus kita antisipasi. Khususnya bagi kita dalam mendidik anak-anak kita. Karena di antara yang mungkin menjadi perhatian kita di akhir zaman ini, ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus dipegang kita, bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, saya di alannas sanawatul qaddaat, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh hoax, tahun-tahun penuh kedustaan. Sanawatul qaddaat. Kata sanawat itu jamak dari kata sana. Sana artinya apa? Sana artinya tahun. Kalau sanawat jamaknya tahun-tahun.
Disebut tahun-tahun karena memang masanya panjang. Tidak jelaskan berapa tahun. Jadi hoax atau kedustaan yang disebut dalam hadis ini dengan kalimat khodaat itu tidak ada hubungannya dengan pemilu, pilkada, pilpres, dan hubungan. Karena ini salah satu indikator akhir zaman. Jadi di antara yang memang kita harus pahami bahwa ciri akhir zaman, berita-berita dusta, informasi-informasi hoax itu akan banyak beredar sekitar kita, dan itulah yang mungkin menjadi salah satu tantangan kita dalam mengasuh anak kita. Kemudian Nabi mengatakan dalam sambungan hadisnya, di zaman tersebut mereka akan membenarkan orang-orang yang berdusta. Pendusta, penjahat, perusak agama justru dapat apresiasi. Keren, ganteng, logis banget. Pokoknya orangnya itu kelihatan baik. Tapi sebenarnya dia perusak. Ya, bahkan membawa isu ini bisa jadi hal yang tanpa sadar merusak fitrah. Contoh, membawa isu hak asasi manusia. Bahwa hak asasi manusia seolah menjadikan manusia itu sebagai pusat utama di dalam sebuah yang namanya kebutuhan. Sehingga kadang-kadang nilai-nilai yang kita sepakati, nilai-nilai norma agama tidak dipahami. Sehingga memaksakan nilai-nilai bertentangan seperti ya, LGBT. Dibikin, dikemas seolah-olah itu sangat manusiawi. Dan apa yang terjadi, orang-orang yang tidak menyetujuinya dianggap tidak manusiawi. Sehingga seolah-olah syariat agama yang bertentangan dengan paham LGBT sangat dianggap syariat yang tidak manusiawi. Hari ini, isu ini banyak dilihat. Dan itu yang sekarang sampai anak-anak kita di sosmed itu, dari perilaku yang Allah tetapkan sebagai perilaku yang menjijikkan. Karena perilaku LGBT dan Quran itu disebut sebagai fahisyah. Atatuna fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Mengapa kau lakukan perbuatan yang menjijikkan yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya? Jadi LGBT itu menjijikkan. Allah berikan rasa jijik kepada manusia untuk menakar seberapa sensitivitas dia terhadap LGBT. Makanya ada rasa jijik. Tapi yang hari ini muncul adalah konten-konten di sosmed memindahkan dari rasa jijik ini, dan itu ditonton anak kita menjadi kalimat biasa aja kali. Rasa jijik sudah hilang. Ya, mohon maaf dulu kita kalau ada cowok dalam dua gandengan, spontanitas sudah jijik banget. Berarti masih normal. Berarti masih ada fitrahnya. Pasti jijik banget. Pasti jangan gue kamar mandi, bukan cowok. Tapi ketika hari ini konten-konten impersonate laki-laki berperan perempuan demi lucu-lucuan, dia laki-laki kemudian bergaya perempuan atau sebagai perempuan gaya laki-laki, kemudian ditayangkan secara intens di sosmed, exposure yang sedemikian kuat, maka yang tadinya jijik dianggap lucu. Maka diputar balikkanlah sesuatu yang selama ini sejatinya telah jelas-jelas terlarang di dalam Islam, justru disupport, bahkan digencarkan. Sehingga jangan heran ya, tidak manusia tanpa memandang bahwa dia itu seorang muslim tidak berbolak. Makanya di beberapa negara itu yang menentang bukan hanya yang disebut kalangan muslim. Kita tahu ada kasus heboh yang misalnya seorang bapak, beberapa orang ayah yang harus berantem dengan pendukung LGBT karena memaksakan kurikulum ya LGBT di sekolah yang bapaknya bapak ini para ini tidak terima anaknya dididik seperti itu. Ya, atau beberapa negara yang sangat menjijikkan. Ya, itulah kenapa saat ini ketika media dikuasai oleh kaum ini, ya bahkan selama saya seperti ini aja bukan selama yang dianggap ramah ya. Kalau di Facebook udah pasti kena ban. Ya, saya berapa kali nulis, memang mau tak mau kita tahu bahwa dunia ya perang udara ini perang yang memenangkan pertempuran hari ini. Saya pernah membaca salah satu tafsir
di dalam firman Allah tentang surat Al-Fil, ya, ketika pasukan Ababil itu bukan nama burung, tapi rombongan burung, ya, menaklukkan yang namanya pasukan gajah. Salah satu tadabbur ayat ini menarik adalah, ya, pasukannya kecil kalau di udara beramai-ramai bisa menaklukkan pasukan lain. Makanya dalam konteks kekinian, ya, sesuatu yang kecil tapi memenangkan di udara alias online itu bisa mengalahkan ide-ide di dalam. Makanya kenapa orang-orang yang menguasai teknologi hari ini seperti teknologi sosmed itu kan dia menguasai udara, dia menguasai ide. Facebook, Threads, sekarang Meta itu kan punya apa lagi, ya, kayak WhatsApp, Instagram, ya, belum lagi sekarang TikTok, belum lagi macam-macam, Twitter, ya, Elon Musk dan macam-macam. Dia menguasai itu semua. Kaum muslimin tidak punya, sehingga opini dibentuk dari mana? Dari situ. Sehingga kebenaran itu bukan berdasarkan nilai, tapi berdasarkan apa yang lagi tren. Dan itu diantara tantangan pendidikan anak akhir zaman. Anak-anak kita kadang-kadang melihat apa yang tren itu, sehingga Yusuf di Kufi al-Qadi mereka membenarkan orang dusta. Dulu termasuk saya yang berusaha mengingatkan waspada dengan ide-ide yang kesannya humanis, tapi sebenarnya menghilangkan hakikat syariat seperti child free. Dan child free itu sekarang justru dipromosikan sebagai bentuk dari hak asasi manusia. Dan itu di Indonesia tokohnya seorang muslimah. Dan ketahuilah bahwa hampir semua ide-ide yang konyol ini termasuk child free berasal dari akarnya rasa trauma. Jadi kadang-kadang trauma itu jadi pintu masuknya setan untuk membuat kita punya ide-ide gila. Termasuk cara kita, apa sih kamu cara sih? Gue nggak pengen jadi bapak ibu yang jahat sama anak. Karena gue tahu kan dulu waktu gue masih kecil tuh gue nggak enak banget jadi kan punya bapak yang suka marah, ibu yang ngomong-ngomong. Kayaknya itu gue nggak pengen zolim semuanya. Jadi setan tuh masuk dalam pintu waswas. Ya, waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, waswas itu tidak masuk dalam daerah baik. Sehingga khawatir, ya, dalam hal ini melukai anak-anaknya ini banyak itu yang merusak itu, ya. Jadi kita tahu bagaimana ide-ide yang gila itu juga muncul dari mana? Dari rasa trauma. Itu juga menjadi salah satu yang harus kita pertimbangkan. Nah, hari ini anak kita itu yang aktif di sosmed, mereka tidak memiliki patokan mana benar mana salah, ya, sehingga begitu banyak masuk informasi, sampah yang masuk, yang juga masuk, tapi nggak punya kemampuan filter, sehingga mereka terima aja itu yang merah. Mereka bisa jadi suatu saat mereka berada di barisan terdepan penistaan penjahat yang berkaitan dengan nilai-nilai ilahi, nilai-nilai agama, dia berada di depan jangan. Ya karena sekarang begitu mudah opini dibentuk lewat apa? Sosial media. Tren anak-anak muda yang sekarang, ya, tanpa sadar merasa punya otoritas menentukan nasib. Sampai saya pernah gitu, ya, diminta ngisi kajian judul toxic parenting. Orang tua yang toksik, yang sayangnya istilah toksik ini kalau ditelusuri muncul dari anak-anak yang dengan istilah toksik ini mereka durhaka sama orang tuanya. Jadi kadang-kadang belajar parenting bukan untuk memperbaiki kualitas pengasuhan, tapi untuk mencari-cari kesalahan orang tua. Karena banyak loh, tidak mengisi kajian parenting, mereka memposisikannya bukan sebagai orang tua, tapi sebagai anak. Sehingga setiap kajian parenting harus mikir, mau ya bapakku ngaco, benar juga misalnya bapak gua nih ngaco nih, mak gua apa lagi mau mereka joli. Jika ada orang yang psikologi jadi parenting, alih-alih tercerahkan suatu saat menjadi bapak yang baik, pulang-pulang langsung pak nonton kan diri sendiri, bapak ngaco, jadi bapak jangan banget kecil, terus anak saya kali mulu. Jadi parenting dipelajari untuk untuk berdurhaka orang tua, bukan itu.
Nah, toxic parenting sendiri dipelajari dari mana? Dari banyak bahasan-bahasan di sosial media, dan anak-anak kita akhirnya apa? Jadi anak-anak yang dia lebih banyak mengikuti apa kata temannya, sehingga tren mereka untuk melakukan belum apa-apanya guna saja kalau papanya mamanya nasihatin langsung habis status dasar toxic parent. Jadi apa-apa di dalam toxic, dan toxic itu selalu identik dengan orang tua yang berperan dasar. Lupa. Kadang ada orang tua toksik tapi tidak tahu, dan itulah di antara bagaimana pintarnya kejahatan dari sisi jahat itu yang disembunyikan. Itu kalau nanya sama bapak-bapak itu, mungkin tahu istilah toksik, tahu definisi toksik itu. Bapak itu orang tua yang kasar, menyakiti jiwa anak, yang suka berkata baik. Berarti kalau orang tua yang lembut toksik, ya enggak, berarti orang tua yang baik. Saya bilang belum tentu. Orang tua yang lembut bisa jadi toksik. Kok bisa ya? Karena bisa jadi dia dengan kelembutannya awalnya pemikiran ngaco, bisa jadi mama boleh nggak aku ganti kelamin, nggak apa-apa asal kamu barang, itu toksik. Tapi kita ini nggak mau toksik. Nah, tubuh milikmu, siapapun tidak boleh menyentuhnya sesuai dengan izinmu. Yang penting ada konsen ya. Tanpa sadar itu membuat seorang anak menentukan hak tubuhnya atas semua dia. Gua mau tato suka-suka gua mau hubungan intim suka-suka gua, yang penting asal persetujuan gua. Jadi nggak boleh maksa, yang boleh siapapun yang mau menyentuh gua jadi gua. Itulah salah satu toksik yang orang tua tanamkan, tubuhmu milik. Yang benar, tubuhmu milik Allah, hak pemakaian sesuai dengan ketentuan Allah. Makanya dalam syariat nggak boleh kita ulang-ulang itu. Kalau kita pakai ini, kalau kita mau alis kita ini kita macam-macam sampai bikin tato jadi jelas. Apalagi boleh berhubungan yang jelas selama tidak ada paksa. Dan ini diantara celah masuknya zina. Celah masuknya zina itu atas dasar konsen selama tidak ada paksa. Dan itu yang membuat akhirnya terjadi banyak sekali kasus. Jadi kalau ditanya pemikiran ini benar nggak? Kamu nggak usah Islam yang terlalu gimana lah, yang terlalu soleh, dosa-dosa aja nggak apa-apa. Yang jelas jangan merugikan orang, mabuk silakan. Kan lembut tidak ada ini. Jelas jangan merugikan orang. Jadi kalau ditanya lembut banget ya lembut toksik ya. Banyak bilang bukan toksik itu yang kasar. Lembut tapi merusak pemikiran dan jiwa anak itu juga toksik. Nah, akhir zaman kita akan dapat ini sodil hal tadi. Wajibkan ibu pihak sodil. Ya, kata Nabi dalam hadisnya, dan mereka mendustakan orang-orang yang benar. Ustaz ahli agama menyampaikan sesuatu dibilang Ustaz yang ngaco, sesuai dengan selera ya. Dibilang ini secara hukum ini haram, ngaco Ustaz yang lain. Jadi Ustaz diseleksi berdasarkan syahwat ini. Kalau menyampaikan hukum dianggap salah, langsung banggaan Ustaz yang lain. Jadi hukum disampaikan tapi padahal harusnya adalah menelaah dasarnya, dan itu yang terjadi hari-hari. Sehingga yang dimusuhi adalah orang-orang soleh, yang didekati adalah orang-orang yang salah. Dan itu diantara apa yang disampaikan Nabi SAW sebagai ciri akhir zaman. Jadi akhir zaman itu yang paling kita bisa simpulkan adalah tantangan pengasuhan akhir zaman adalah kita sulit membedakan mana yang benar dan mana. Sehingga apa yang terjadi di antara tantangan pendiri pengasuhan akhir zaman itu adalah di pengasuhan kita berada dalam posisi yang disebut ikut-ikutan. Ikut-ikutan adalah di antara ciri yang dikhawatirkan adalah ciri generasi akhir zaman. Yaitu anak-anak yang mohon maaf yang disebutkan Nabi sebagai generasi imam. Ya, Nabi bersabda dalam hadis Tirmizi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, di antaranya Nabi mengatakan la taqulu imam,
Jangan kamu jadi generasi imma. Ya, apa itu imma? Imma kata Nabi, taqulu in asanan nasu ahsan wa in zolamu zolam. Yaitu orang-orang yang berkata, kalau orang lain baik, saya ikut-ikutan baik. Kalau orang lain buruk, saya ikut-ikutan buruk. Jadi generasi ikut-ikutan atau follower inilah di antara tantangan pendidikan anak desa. Anak-anak yang tidak punya komitmen yang kuat, mereka mengikuti pusara zaman. Dia ajak kepada kebaikan, ayo. Yang diajak ke masjid jadi, ya ikut sanat jadi, ada program hafal Quran jadi, diajak maksiat pun jadi, ayo. Ya pokoknya ikut aja. Ya pokoknya diajak sholat jadi, maksiat pun ya. Ya istilahnya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Dan ini banyak. Yang dulu pernah saya sampaikan, amar ma'ruf nyambi mungkar itu banyak. Mungkaran dilakukan sekaligus ikut-ikutan. Ikut majelis para hamba itu zikir pagi la malah ikut ya goyang kepalanya sama, cuma beda tempat atau beda lapas. Nah, orang seperti ini atau anak-anak kita dididik seperti ini. Mereka adalah generasi yang dididik adalah ikut-ikutan aja. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana benar. Nah, pendidikan agama itu memaksa mereka akhirnya apa? Mengikuti apa yang ada. Jadi ini bahaya. Ketika mereka ikut-ikutan, mereka akhirnya tidak bisa ya kokoh di dalam dirinya. Dan kita bisa tahu di antara ciri anak yang suka ikut-ikutan, biasanya anak-anak yang tidak bisa beradab tidak. Nanti dalam pembahasan berikutnya kita akan bahas kenapa di antara materi paling dasar dalam mengasuh anak-anak itu adalah anak-anak yang berani berkata tidak. Karena hakikat dari tauhid itu adalah berani ngomong tidak. Kan firman Allah apa kita bertauhid ucapan pertama apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain. Jadi tidak itu adalah the power, kekuatan. Karena di zaman dahulu yang ngomong Allah Tuhan itu bukan hanya orang Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, atau para pemuka Quraisy yang kafir itu kalau ditanya, man khalaqas samawati wal ardh? Siapa menciptakan langit dan bumi? Mereka jawabnya apa? Allah. Jadi mereka kalau ditanya siapa menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Abu Jahal jawab Allah. Abu Lahab kalau bersumpah di depan kaumnya, wallahi demi Allah. Sumpahnya pakai demi Allah. Lantas mengapa mereka disebut kafir? Karena mereka tidak berani berkata tidak kepada Lata, kepada Isa, kepada mana. Makanya di antara tantangan pendidikan hari ini adalah anak nggak berani ngomong enggak. Ya, itulah kenapa campaign yang diajarkan para ahli itu say no to drugs, say no to corruption, jangan to bullying, say no to pornografi, no. Karena kecenderungannya mereka itu nggak bisa ngomong enggak, yang ada berserta. Dan itu ya beberapa kali saya juga ingatkan pada bagi diri saya, bagi kita semua, waspadalah sama anak-anak yang terbiasa ngomong terserah. Ya karena mungkin banyak orang tua yang merasa GN dan tertipu, anak saya mau taat, kalau usah mana apa-apa terserah saya. Nah mau habis SD mau ke pesantren harus bantu terserah malah. Di liburan mau ke pantai atau ke puncak terserah apa. Wah saya mah apa-apa terserah. Mungkin taat, tapi bisa jadi di balik kata terserah itu tersimpan yang disebut anak-anak yang mengalami thinking shock dalam berpikir, apa yang disebut lazy mind harus mikir. Apa yang terjadi? Mereka terbiasa dibawa kepada temannya terserah. Lu sholat terserah. Gua ada bola bokeknya terserah. Lalu mau nyobain nggak ada cimeng terserah. Nanti ada kajian universitas terserah. Mereka terombang-ambing. Ini yang disebut generasi iman. Makanya di antaranya anak-anak tantangan di anak zaman adalah bisa nggak mereka
berani berkata tidak meskipun sendirian. Dalam waktu belakangan kita tahu ya lagi ya, war ticket, Coldplay, anak kita tuh yang saking FOMO-nya itu, ya rela. Ya banyak kasus-kasus bahkan anak BG ya, bahkan uang berobat bapaknya dipakai untuk orang tiket atau minjem bahkan pinjol, dulu saya udah lagi masuk riba lagi, wah dia bilang gua juga pakainya dia pinjol uang habis dan bayar dari itu lagi. Jadi kita tahu di antaranya dapat ikut-ikutan ya dengan tiket 11 juta gitu ya paling murah ada 9 juta untuk nonton konser Coldplay, dan kita tahu sebagian juga memberi perhatian dan juga peringatan bahwa Coldplay sendiri dalam beberapa lirik dan beberapa aksi panggung ini juga menyuarakan LGBT. Jadi kita tahu bahwa orang bisa rela bayar tiket 9 juta yang untuk itu. Dan itu akibat dari mana? Dari itu. Makanya di antara yang memang kita lihat tantangan di akhir zaman itu adalah anak-anak yang berarti tidak untuk dalam tanda kutip sedikit dianggap aneh. Meskipun dia mungkin ya dalam hal ini sendirian. Mereka berani tidak memegang prinsip, dan itu bukan hanya bagi anak-anak, tapi juga bagi orang lain. Ya, generasi yang disebut oleh Nabi sebagai guraba, ya, karena Nabi kan badal Islam ghoriban, saya ghoriban karena badal batu dari luar. Ya, Islam itu awal mulanya dianggap aneh. Memang diantara yang dianggap aneh itu awal mula Islam. Orang-orang zaman jahiliyah itu sudah terbiasa menyembah patung, tiba-tiba Muhammad ya menolak patung. Orang-orang zaman jahiliyah terbiasa ya, memiliki yang laki-lakinya istrinya lebih dari 10, 20, lagi budak-budaknya, perempuan itu dijadikan ya arena pemuasan syahwat. Laki-laki nikahin perempuan bukan bertanggung jawab, tapi berarti memuasai syahwatnya. Maka Nabi justru tidak pernah berzina. Nabi bahkan kalaupun nikah itu dalam hal ini yang dimaksimalkan buat kita itu maksimal. Makanya ayat Quran tentang surat An-Nisa itu 2, 3 nikah, 2, 3 atau 4 itu sebenarnya semangatnya murani bukan apa. Ya, karena di zaman dahulu laki-laki istri-istrinya itu banyak kan 20, 25, 30 gitu. Jadi semangat ayat ini sebenarnya ngurangin yang dari 25 ke 2, 3, atau 4. Kalau masih nggak mau 2, 1 itu semangatnya ngurangin. Kalau kita baca ayat ini semangatnya nambah. Dan kita tahu bahwa itu adalah salah satu aturan yang mulai yang biasanya mabok, tidak ada satu rumah di masa itu yang kecuali menyediakan orang buat kami. Nabi tidak minum obat, maka Nabi dianggap majnun, gila, aneh. Jadi aneh itu adalah label kepada orang Islam di awal ya, perempuan yang tiba-tiba bercadar sampai satu kordeng dipakai baju pada tidak aneh. Maka kata Nabi yang di dalam peluang bahwa Islam itu dalam aneh sangat mungkin. Mulailah muncul bisik-bisik ya fitnah ya anak kita cembung ganteng. Kemudian dia kalau malam minggu yang lain punya teman keluar malam-malam bercewek dia sendiri yang di rumah atau kadang dia malah ke masjid. Itu ada juga orang yang bisik-bisik tetangga kadang-kadang bohong. Ganteng tapi nggak punya pacar. Anak kita perempuan cantik ya. Tapi kita jadiin dia seorang penghafal Quran itu jangan aneh. Kadang-kadang kita misalnya anak kita matematikanya rendah atau nilainya rendah, tapi dari sisi nilai ada bagus terus kita jangan aneh. Jadi pilihan-pilihan itu memang kadang-kadang membuat kita jangan aneh. Nah perasaan yang aneh yang misalnya ketika kita menolak untuk minggat tapi nggak mau pakai sistem riba, ya misalnya anak kita mau nikah tapi nggak pacaran, ya nggak ada itu.
Saya mau nikah anak saya tapi nggak boleh sebelum malam, nggak boleh sebulan atau 2 bulan. Pilihan-pilihan itu nggak aneh. Saya mau beli rumah tapi saya nggak mau ada riba. Boleh kredit tapi nggak boleh ada riba. Yang aneh. Keanehan pilihan-pilihan itu adalah konsekuensi akhir zaman. Maka kita tahu bahwa tantangan pendidikan akhir zaman ini adalah anak-anak kita akhirnya masuk ke dalam perangkap ikut-ikutan zaman ini. Maka siapa yang menguasai zaman itu yang membuat anak-anak masuk dalam perangkap dan ideologi. Kita tahu bahwa isu-isu nilai-nilai Islam di sosial media sebagai sekarang konten yang mempengaruhi kita sendirinya kuat. Sehingga itu yang membentuk mereka, itu yang mempengaruhi mereka. Sehingga anak-anak kita bisa jadi mereka sangat vulgar, lulusan pesantren, tetapi ternyata justru membenci syariat kesatuan. Lulusan pesantren, tapi ternyata ya paling brutal dalam maksudnya. Bahkan pernah saya minta lihat sebuah postingan kayak salah satu seleb atau youtuber yang maaf itu ya seorang perempuan yang berpakaian ya seksi biasanya ya pada sebuah wawancara itu sekilas saya lihat dia bilang bedanya ini gue harus bisa dan kita ya bingung ya itu kenapa ya diantaranya ya karena ya ternyata lulusan pesantren aja bisa ya dalam hal ini artinya apa mereka tidak memiliki prinsip yang kuat. Itulah kenapa tantangan kita di masa-masa dahulu sebagai kuat, apalagi ketika sosmed tidak bisa dihindari, handphone tak bisa lagi kita tolak. Ada orang tua yang seperti maaf gitu ya, seperti koloknya menggunakan handphone itu sebagai musuh. Sehingga mendidik anak bilang saya mau di rumah pada TV pada handphone. Saya akan itu, bahkan handphone itu setan getek. Tapi kita lupa bahwa anak-anak yang dididik dengan dijauhkan dari teknologi itu jadi orang soleh yang cukup apa itu. Bahkan seakan mereka menjadi anak yang memiliki yang namanya yang disebut ya terinfeksi virus itu. Karena konsep sterilisasi bukan konsep Islam, konsep Islam itu imunisasi. Jadi dijauhkan dari realitas itu justru bahaya. Ya, kalau para ahli menyebutnya namanya sindrom happy pedal. Atau sindrom happy pedal, seperti orang merem nih, karena macet di jalan tol atau di jalan raya, begitu sampai di ujung rem, di ujung kemacetan, jalan di depan lancar ya, ternyata ada sumbatan. Begitu jalan lancar, akan juga berjam-jam jalan terus, sementara di pelapar. Itu risiko ngebut. Yang ngebut itu sebagian menyebabkan itulah yang disebut rentan kesehatan. Ada anak-anak yang mungkin di rumahnya bukan nonton TV, bukan punya handphone. Sebenarnya main ke rumah temannya ada norak sampai dan iklan aja terkadang nonton. Iklan doang, menolak, karena sih jadi nonton pada TV. Handphone juga ada. Dan itu bukanlah yang kita mau sebagai seorang muslim. Bahwa pendidikan Islam bukan mensterilkan anak, tapi mengimbankan anak. Dia tetap dengan teknologi anak. Kalau kita reject, enggak, saya nggak mau. Dia teknologi sekarang ini rusak. Makanya dia memilih juga dibuat di hutan. Dia mungkin nggak akan berpikir seperti itu. Susah dia mendakwahkan tersebut. Yang ada dia soleh sendirian. Tapi Islam tidak seperti itu. Nabi diutus untuk setiap orang itu memperbaiki zaman, memperbaiki masyarakat di zamannya. Makanya tidak kita musuhi teknologi. Makanya untuk itulah yang kita siapkan apa? Anak-anak yang siap. Dia memilih mengenal teknologi, punya handphone, tapi berpikir yang tangguh, yang tidak mudah terpengaruh. Itulah mengapa ya hadir kita yang kita bikin berseri ini, insya Allah sampai beberapa pekan atau beberapa bulan ke depan kita akan membahas step-step bagaimana kita mempersiapkan anak di akhir zaman ini. Di antara goals-nya kajian ini adalah membuat anak kita menjadi anak yang tidak mudah ikut-ikutan. Ya, dengan berbagai macam yang terjadi, atau K-pop, ya mereka menganggap K-pop bukan euforia yang harus diikutin. Ya, suka boleh tapi tidak berlebihan.
dengan berbagai macam apa yang muncul sekitarnya mereka tak lebay. Itu adalah sebuah tantangan yang harus dimiliki orang tua. Dan mudah-mudahan dan ini akan mengulas beberapa tentang penting tentang bagaimana anak keterutama khususnya bagi para orang tua dan bulan yang mudah-mudahan bagi keluarga kita akan mendapatkan tasawur yang sebuah pemahaman yang utuh. Bagi yang merasa ikutnya foto saya nggak tahu apakah karena ini online disiarkan adakah channel khusus untuk bisa diakses, nanti jangan aja kepada dunia masjid. Karena saya yakin ini bisa dipelajari lagi insya Allah saat itu. Waktu membatasi dari waktu kita lanjutkan dengan bermanfaat. Amin. Aku lupa lagi dan aku semoga menjadi alhamdulillah itu kawal publik belum berfikuran yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan menjadi bagian ini.